tentang arti, fungsi, dan nilai Gorga Batak Toba. Mari kita bahas. Gorga merupakan ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga itu dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Media tempat gorga itu lazim ditemukan di dinding rumah, pusta laklak, sarkofagus atau kubur batu, hombung, salap atau tempat rokok, abal-abal atau peti mati, dan sebagainya. Gorga-gorga itu tidak sekadar bernilai estetis belaka, tetapi juga mengandung arti, nilai, dan fungsi tertentu. Misalnya, jenis gorga berupa ukiran berbentuk payudara yang biasa ditemukan di dinding-dinding rumah adat Batak Toba. Simbol payudara ini merupakan perlambangan kesuburan manusia. Begitu juga dengan ukiran cicak atau dalam bahasa Batak Toba disebut boraspati di tanah yang melambangkan kesuburan tanah. Gorga adop-adop atau susu. Gorga adop-adop berbentuk hiasan susu yang selalu dihiasi oleh boraspati, sehingga seolah mulutnya mendekati susu. Gorga adop-adop atau susu bermakna sebagai susu atau payudara yang melambangkan kesuburan dan kekayaan. Sering dibuat sebagai lambang keibuan atau inante persebut bolo, artinya pengasih dan penyayang. Gorga boraspati atau cecak. Gorga boraspati atau cecak disebut juga sebagai bujonggir, yang berarti gambar cicak, yang ekornya bercabang dua. Cicak tersebut terkadang memberikan peringatan, sebuah tanda-tanda melalui tingkah laku dan suaranya, yang bisa membantu manusia terhindar dari mara bahaya ataupun mendapatkan kekayaan. Oleh karenanya, gorga ini memiliki makna yang menyimbolkan akan pelindung harta kekayaan manusia, dan mengharapkan dapat berlipat ganda. Tidak hanya mengandung nilai-nilai, gorga juga memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Misalnya, jenis gorga jongo, singa-singa atau ulupau. Ketiga gorga yang dipahat ini memiliki fungsi untuk menjaga rumah dan penghuninya dari gangguan hantu jahat. Gorga jenggar dan jongo. Gorga jenggar dan jongo merupakan gorga yang berbentuk raksasa yang biasa terdapat pada bagian tengah tomboman, adop-adop, dan halang gordang. Gorga ini mirip seperti hiasan terdapat di candi. Gorga jenggar dan jongo dimaknai sebagai penjaga keamanan. Bentuk raksasa dianggap sebagai dewa yang sanggup melawan segala jenis setan. Oleh karenanya, gorga jenggar dan jongo dijadikan sebagai penjaga pintu untuk melawan segala jenis setan. Gorga singa-singa berasal dari kata singa-singa yang diartikan sebagai berkarisma dan berwibawa. Gorga singa-singa terdiri dari wajah manusia dengan lidah yang terjulur keluar hampir mencapai dagu. Kemudian kepala dihiasi dengan kain 3 bulir dan sikap kambing yang berlutut persis di bawah kepala tersebut. Gorga ulupau. Gorga ulupang berbentuk menyerupai gambaran setengah manusia dan setengah hewan. Ulupang bermakna sebagai simbol keperkasaan untuk melindungi manusia seisi rumah. Oleh karenanya, gorga ulupang dijadikan sebagai penjaga setan-setan dari luar kampung. Semua gorga itu merupakan kekayaan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Batak Toba. Selain bernilai estetis, gorga syarat dengan pesan spiritual magis dan bermakna filosofi yang menjelaskan profil orang Batak Toba terkait pandangan hidup dan cita-citanya. Gorga terutama pada sebuah rumah juga akan menjelaskan status pemilik rumah itu. Akan berbeda jenis gorga pada raja dengan rakyat kebanyakan. Pada rumah seorang raja, gorga itu bisa berupa yang diukiran, dipahat maupun dilukis. Sedangkan pada rumah orang biasa, gorga itu lebih kepada gorga yang dilukis. Menurut penelitian, gorga diperkirakan muncul sebelum Islam dan Kristen, yakni setelah orang Batak mengenal struktur pemerintahan dan konsep raja. Diawali dari 3 warna, hitam, putih, dan merah, dan juga goresan yang estetis religius yang merupakan narasi kehidupan orang Batak Toba. Warna yang 3 macam ini disebut dengan 3 bulir. Ketiga warna ini tidak akan lepas dari kehidupan orang Batak. Untuk mengetahuinya, mari kita bahas. Ciri khas warna Batak adalah hitam, putih, dan merah. Warna-warna ini akan bermakna bila disusunnya secara tepat. Jika bentuknya piramida, maka merah adalah yang paling dasar, selanjutnya putih, kemudian hitam pada bagian paling atas. Sebelum mengambil kesimpulan, mari kita lihat warna-warna ini secara umum. Secara umum, warna hitam memiliki arti karakter yang kuat, teguh, dan bijaksana. Dalam teori fisika, spektrum warna hitam tidak memancar keluar. Justru ia menyerap energi sehingga si pemakainya akan tetap hangat meski dalam keadaan cuaca dingin. Sedangkan putih melambangkan kesucian, merupakan warna yang netral terhadap warna-warna lain. Spektrum yang ia pancarkan dapat diterima warna lain sehingga menghasilkan kombinasi yang harmonis. Efek warna yang dihasilkan mengandung sifat keikhlasan. Karena sifatnya itu, tidak heran jika putih menjadi warna wajib bagi sejumlah profesi,
yang berkaitan langsung dengan manusia. Demikian juga warna merah. Spektrum yang dipancarkan warna ini sangat kuat, sehingga apa yang ada di sekitarnya ikut berpengaruh. Merah menyimbolkan keberanian, kekuatan, bahkan angkara murka. Tidak heran jika warna merah dijadikan simbol power. Pada zaman dahulu, masyarakat Batak Toba mengartikan tiga warna ini kepada tiga dewa. Mari kita bahas. Adapun ketiga nama dewa itu adalah 1. Batara Guru, 2. Sore Suhaliapan, dan ketiga adalah Bala Bulan. Batara Guru berperan sebagai peletak dasar hukum bagi manusia, sehingga fungsinya adalah sebagai hakim agung. Hakim adalah sosok mulia yang memiliki karakter yang bijaksana. Keputusannya harus berlaku adil dan benar. Apabila ia salah menentukan keputusan, maka ia telah mengorbankan kehidupan orang lain. Demikianlah Batara Guru disimbolkan sebagai warna hitam. Dia adalah pengambil keputusan dalam kosmologi Batak Toba. Sore Suhaliapan dalam spiritual Batak hadir sebagai sosok yang bertugas menegur orang-orang yang bersalah. Tugas terpentingnya adalah mengajak manusia bertobat. Karenanya, Sore Suhaliapan disimbolkan dengan warna putih. Warna putih adalah fase yang harus dilalui manusia agar mencapai tingkat kebijaksanaan yang tinggi. Dalam arti, harus dengan jalan pertobatanlah maka manusia akan menjadi sosok yang bijaksana. Sore Suhaliapan layaknya sebuah cermin refleksi bagi manusia, karena bertugas mengajak memberi pertobatan bagi manusia yang berdosa. Maka Sore Suhaliapan diyakini dapat menjelma dalam wujud yang tak terduga, juga berada dalam tempat-tempat yang tak terbayangkan. Dan yang terakhir adalah Bala Bulan. Bala Bulan bertugas menjaga dan memelihara kehidupan. Itu sebabnya Bala Bulan memiliki kekuatan yang dapat membangun dan menghancurkan kehidupan manusia. Bahkan, Bala Bulan juga punya wewenang untuk menghukum manusia. Setelah mendapat hukuman itu, diharapkan manusia bertobat, dalam arti masuk ke level warna putih. Seterusnya untuk kemudian menjadi bijaksana atau masuk ke dalam level warna hitam. Ketiga warna itu memaknai spirit Batak yang dimiliki setiap orang, yaitu Harajaun atau kepemimpinan diwakilkan dengan warna hitam, Hamuliaun atau kesucian diwakilkan dengan warna putih, Hagogoon atau ilmu pengetahuan diwakilkan dengan warna merah. Sebenarnya, masih banyak keunikan-keunikan yang tersimpan dalam keluarga Batak Toba. Untuk mengetahuinya, akan kita bahas di ulasan selanjutnya. Jika masih penasaran, Angkerzone bersedia untuk memberikan informasi lain tentang keunikan suku Batak.